Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu ketiga bulan Mei tahun 2026. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ketujuh dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema murid yang dikasihi Yesus Kristus dan kata penutup. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai dengan 20 dan ayat 30 sampai dengan 31. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 7. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 13. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, tanggal 18 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2023, tanggal 4 Juni 2022, tanggal 22 Mei 2021, tanggal 30 Mei 2020, dan tanggal 8 Juni 2019. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Yohanes 13 ayat 25 untuk ayat 20. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai dengan 20 dan ayat 30 sampai dengan 31, kita bisa belajar untuk tidak harus pusing dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini, dan kesusahan hari ini biarlah cukup untuk hari ini saja, serta sementara segala keterbatasan kita hendaknya malah bisa menjadi kekuatan kita selanjutnya. Sama seperti Paulus yang mengalami tahanan rumah, tetapi selalu menulis surat kepada Titus dan Timotius, bahkan tetap menerima tamu dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah.
Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25 yang hanya ada pada Injil Yohanes terdiri dari dua bagian, yakni Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 23 tentang murid yang dikasihi Yesus dan Injil Yohanes 21 ayat 24 sampai dengan 25 tentang kata penutup yang merupakan penanda berakhirnya Injil Yohanes. Yesus Kristus menyatakan kehendaknya kepada Petrus di dalam bacaan Injil pada hari ini agar apa yang terjadi pada hidup orang lain, yaitu Yohanes, tidak menjadi urusannya pada saat ia sudah berkehendak. Petrus diminta oleh Yesus Kristus untuk tidak menjadi kepo pada urusan orang lain, tidak mencari-cari cacat celah orang lain, dan fokus pada tugas panggilan dari Yesus Kristus yang dipercayakan kepadanya. Stop being nosy. Stay focused on Jesus Christ. Tentunya permintaan yang sama juga ditujukan kepada kita saat ini. Kalau Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita membantu tugas orang lain, maka Dia akan memberi tanda kepada kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita juga bisa belajar dari Yohanes yang merasa dicintai Yesus Kristus dan 6 kali menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 13 ayat 23, Injil Yohanes 19 ayat 26, Injil Yohanes 20 ayat 2, Injil Yohanes 21 ayat 7, 20 dan ayat 24. Yohanes merasa penuh bahagia karena dia tidak sibuk memikirkan bahwa dialah yang harus menjadi satu-satunya yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita harus yakin di dalam iman bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus mencintai kita. Apalah artinya dunia mengagumi kita jika Allah Tritunggal Maha Kudus menolak kita? Karena kebahagiaan yang sejati hanya ada padanya. Apa yang sudah Yesus Kristus rencanakan pada diri kita, maka sudah seharusnya kita percayakan saja padanya. Jalani dengan penuh sukacita dan tidak ngambek bila menemui tentangan dan tantangan. Bukankah kita hanya diminta untuk selalu mengikuti Yesus Kristus dan memilih tinggal dalam Yesus Kristus agar menjadi murid yang dikasihinya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 21 ayat 22. Sahabat Kuntum yang terkasih, menjadi bahan renungan di akhir pekan ini adalah, apakah kita sudah termasuk dalam kategori murid yang dikasihi Yesus Kristus? Apakah kita selalu setia, taat, ikhlas, dan tulus dalam mengikuti Yesus Kristus, serta bertahan pada kebaikan dan kebenaran yang telah diteladankannya? Apakah kita sudah memilih tinggal di dalam Yesus Kristus? Dan apakah kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tempat kita bersandar? Jika kita sungguh mau berjuang bersama Yesus Kristus dan hidup dalam kasih Yesus Kristus, maka menjadi murid yang dikasihinya bukan lagi sebatas perasaan, tetapi sungguh sesuatu yang benar-benar nyata. Yesus Kristus telah memilih dan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, di mana yang Ia butuhkan dari kita hanyalah kerendahan hati untuk selalu siap dicurahi dengan kasih-Nya. Hal tersebut dapat kita wujudkan hanya kalau kita bertekun dalam doa, menghidupi segala sabdanya, menyambut tubuh dan darahnya, menjalin relasi yang baik dengan semua orang, dan melakukan perbuatan yang benar, baik, dan adil. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik, terima kasih. Selamat mengakhiri minggu ini. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat beribadah, selamat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi dan shalom.